Tapi kalau gejalanya permanen sampai sehari berikutnya dia masih tetap lumpuh, masih kesadarannya juga turun, ngomongnya masih pelo, nah itu sudah tergolong stroke bener. Jadi TIA itu mungkin hanya ya TIA, RIND, yaitu itu hanya masalah waktu, ya. Jadi masalah waktu, tenggang sampai dia bisa pulih lagi ya TIA, gitu kan, sampai berapa jam, lebih agak lama lagi RIND. Kalau memang itu lebih permanen ya Stroke itu jatuhnya ya. Baik, Dok. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam acara Neuro Podcast Bunda dengan saya, Dr. Tiara. Dan dalam rangka kita menyambut Hari Stroke Sedunia, maka kesempatan kali ini Neuro Podcast Bunda kami akan membahas terkait stroke. Dan memang pengalaman saya selama saya berdinas di emergency pun ternyata angka kejadian stroke itu juga ternyata cukup banyak. Dan berdasarkan literatur dari AHA atau American Heart Association tahun 2018, tahu nggak permisa? Ternyata setiap 3 menit itu satu kejadian stroke itu terjadi. Dan ternyata angka kematiannya juga cukup tinggi, tidak mengalahkan dari angka kejadian serangan jantung. Oleh sebab itu, yuk mari kita bahas bersama dengan pakar yang sudah tidak asing lagi bersama dengan kita, yaitu Dr. Ibnu. Selamat siang Dr. Ibnu. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik. Terkait kita memperingati Hari Stroke Sedunia yang nanti akan jatuh di akhir Oktober tahun ini, kami ingin membahas tentang stroke itu sendiri, Dok. Ya. Gitu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya dokter, di sela-sela kesibukan Sama-sama. dokter bersedia bersama dengan kami Neuro Podcast Bunda untuk memberikan edukasi terkait stroke. Tanpa panjang-panjang, kita akan segera mulai terkait stroke. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Dok, dan mungkin untuk teman-teman Neuro Podcast juga di rumah, stroke itu sebetulnya apa, Dok? Arti stroke itu sendiri, Dok? Mohon maaf, sebelum menjelaskan ini mungkin saya juga mohon izin nih bahwa sebenarnya penanganan stroke ini tidak hanya dilakukan oleh bedah saraf, jadi ini secara simultan rekan teman sejawat dari neuro, mungkin juga terkait dengan penyakit dalam, ya, itu saling bersama-sama kita menangani stroke ini. Tapi karena kesempatan kebetulan saya yang diberikan waktu untuk menyampaikan ini, mungkin juga nanti tipikalnya atau gayanya ini adalah yang berkaitan dengan pembedahan. Ya. Jadi memang tidak secara strict dibagi stroke itu, tapi ya penanganannya memang berbeda. Oke, kembali lagi kita masalah apa itu stroke. Ya ini secara definisi memang mungkin ada banyak perubahan, tapi intinya bahwa stroke itu penyakit yang berbicara tentang gangguan pada pembuluh darah di otak. Dan konsekuensinya adalah karena ada gangguan aliran darah ke otak, ya pasti akan timbul gejala-gejala yang terkait dengan kelainan pada otak itu sendiri. Yang kalau kita mengacu pada WHO, itu ada istilah, ya walaupun ini mungkin seperti kayak main-main ya, FAS. Gitu. FAS apa itu? Facial asymmetry. Gejalanya khas muncul. Arm weakness, slur of speech, jadi bicaranya pelo. Dan T-nya itu time is brain. Nah, tepat seperti yang dokter katakan tadi, bahwa kasusnya ini ternyata banyak dan silent, tahu-tahu orang bisa meninggal. Kan? Nah, itu bahaya. Dan sering kalau kita berbicara mengenai masalah stroke ini, banyak sekali. Itu terkait sama seperti kasus-kasus gangguan jantung, kelainan jantung. Orang tiba-tiba nggak sadar, orang tiba-tiba lumpuh separuh. Apa yang dilakukan pada masyarakat awam ini? Tunggu dikerokin dulu.
Nah, ya. tunggu diborehin dulu pakai minyak kayu putih. Jadi ini mungkin ya kekeliruan kita juga tidak menginformasikan secara luas pada masyarakat awam apa nih yang harus dilakukan. Harus segera. Time is brain. Ya, karena penanganan stroke ada beberapa diagnostik yang memang memerlukan tidak boleh lebih dari 3 jam, tidak boleh dari 4 jam. Berarti Nah, kira-kira itu. targetnya tidak lebih dari 4 jam, 4 jam ya, lah Dok, ya. hasilnya. Terus kemudian Dok, penyebab sampai terjadinya stroke itu sendiri kira-kira Multifaktorial, ya. Memang yang jadi masalah itu bahwa pembuluh darahnya yang nggak beres. Ada 2 kriteria utama. Stroke itu satu, pembuluh darahnya ketutup, kesumbat. Oke. Ya, jadi terjadi oklusi, ya, iskemik, infak pada jaringan otak. Kedua, pembuluh darahnya jebol, pecah, terjadi perdarahan, gumpalan darahnya ini mengganggu kondisi otak di dalam kepala. Nah, itu secara umum dibedakan seperti itu. Ya, memang kalau namanya pembuluh darah ketutup atau kesumbat, ya diencerin dong, istilahnya dikuras atau dilancarkan gitu ya. Nah, kalau yang terjadi perdarahan, gumpalan, nah darahnya dibersihin dong, dibuang. Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Intinya bahwa kita tidak menginginkan terjadi hambatan suplai darah, nutrisi maupun oksigen ke otak. Gitu. Kemudian Dokter Ibnu, dari sisi bedah saraf sendiri Dok, terkait pasien-pasien dengan stroke, tindakan-tindakan agresif apa yang perlu kita lakukan nih untuk pasien stroke, dan tipe stroke seperti apa sih Dok yang kita perlu sedikit agresif Dok? Ya, tadi saya sudah bedakan ya dua. Biasanya yang iskemik atau penyumbatan ini ditangani oleh sejawat kita neuro. Dokter spesialis saraf ya, Dok, ya. nanti mungkin dokter bisa minta penjelasan lebih detail lagi. Siap. Ya, tapi intinya saya mau menjelaskan bahwa pada saat penyumbatan itu, fase-fase awal penyumbatan itu kita masih bisa gelontor itu, sumbatan itu, karena dia belum kering, belum klot, keras. Biasanya 3 atau 4 jam sebelumnya itu pasien sudah harus ada di rumah sakit. Nah, itu biasanya ini kalau mengacu pada terapi yang dilakukan oleh neuro atau neurosurgeon, ya kita lakukan RTPA. Jadi dilarutkan, diencerkan. Kalau udah lewat itu, sekian persen tidak bermakna. Jadi kadang-kadang ada yang memberikan terapi seperti aspilet macam itu, atau mungkin kadang-kadang ada yang menggunakan low molecular heparin, kayak Lovenox, Fluxum, Arixtra atau apa. Ini maaf aku ngomong merek jadinya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi istilahnya itu tindakan cepatnya. Biasanya kalau lokasi penyumbatan atau area penyumbatannya tidak terlalu luas, itu tidak memberikan dampak udem atau bengkak pada otak terlalu luas juga. Jadi biasanya pasien masih bisa stabil dan dijaga, diobservasi tanpa melakukan tindakan operatif. Tapi ada kalanya bahwa penyumbatan itu di pangkal pembuluh darah yang besar, sehingga area yang tersumbat pun luas. Jadi area bengkaknya luas, itu bahkan bisa menimbulkan midline shift, penekanan ke otak sampingnya. Jadi geser. Nah, jadi antara kanan dan kiri, yang kanan kesumbat, dia bengkak, akhirnya menjepit ke kiri. Nah, kalau sudah terjadi midline shift yang cukup bermakna, biasanya diperlukan tindakan bedah. Itu memang relatif ya. Kita lakukan dekompresi. Hanya membuka daerah yang bengkak tadi, kita buka tulang kepalanya, kemudian kita dekompresi aja. Nah, itu sering lumayan membantu, ya. Jadi penekanan atau bengkaknya itu dikurangi. Terus teknologi terakhir, jadi ini sedikit invasif ya. Jadi endovaskuler itu
bisa dicapai ke arah sumbatan itu, jadi semacam kayak retrieval gitu. Kita masukin ke pembuluh darah itu dengan semacam DSA itu, tapi ini kita menggunakan alat, jadi drainnya itu sampai ke titik sumbatan itu, terus di situ akan alat itu bisa mengembang. Nah, dia seperti nyangkut ke pembuluh darah gumpalan tadi yang menyumbat, itu gumpalan pelan-pelan ditarik, dihancurin paling tidak dia ditarik sehingga nanti mungkin di flushing atau di spool gitu lancar. Mirip kateterisasi. Iya, mirip kateterisasi. Kalau kateterisasi kan istilahnya di stenting ya, dilebarin gitu. Kalau ini jadi gumpalannya itu ditarik keluar. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, untuk bedah saraf sendiri itu kita tetap melakukan tindakan adalah dekompresi, artinya bekuan darah yang mengganggu di dalam otak itu kita buang keluar. Syukur-syukur kita bisa menemukan sumber perdarahannya itu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi nggak sampai 10% ya bisa menemukan itu. Jadi kadang-kadang perdarahan itu sudah sangat masif atau bahkan dia sudah tertutup oleh gumpalan itu sendiri. Jadi saat dia pecah, lama-lama kan mekanisme pembekuan terjadi. Dia gumpal, plup, menutup lubang bocornya tadi. Nah, tapi yang sudah keluar gumpalan tadi mengganggu. Nah, ini yang lalu kita spool, kita buang. Makanya saat membuang bekuan darah itu kadang-kadang kita berprinsip notomoi, jangan terlalu bersih. Jadi hanya bekuan yang free, yang bebas saja yang kita sedot keluar. Nah, kita buang, otak udah kempes. Udah jangan main-main lagi. Karena sisa bekuan-bekuan yang ada ini dia malah sumpel penutup dari bocoran tadi. Justru malah membantu. Kadang-kadang kalau kita sok mau bersih, kita sedot nih, serot, kembali bleeding. Nah, kembali bleeding dan biasanya nggak tertolong, kecuali kita bisa clipping atau dengan alat tertentu lainnya. Berarti dok, kalau begitu bisa kita tarik kesimpulan sementara nih dok. Berarti ada waktu emas atau golden period ya dok dalam penanganan stroke ini. Nah, terkait dari golden period itu sendiri dok, mungkin bisa dijabarkan sedikit gitu supaya teman-teman Neuro Podcast Bunda bisa terinfo nih apa sih sebetulnya golden period itu atau waktu emas itu dan berapa lama nih kita punya waktu untuk mengejar untuk istilah kata penanganan stroke-nya itu sendiri dok. Ya kalau kita mengacu lagi pada terapi-terapi yang dilakukan tadi ya secepatnya, jadi kurang dari 3 atau 4 jam tadi. Terhitung dari awal gejala mulai muncul gejala ya, muncul. Ya. Nah, gejalanya pun ini juga bervariasi ya, bermacam-macam dan kadang-kadang apalagi orang awam yang kita orang medis saja kadang-kadang nggak percaya ini udah kena stroke atau belum. Iya, gitu. betul. Ya, jadi secepatnya, makanya tadi semboyan dari WHO itu kan fast. Setelah bla 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 bla, time is brain. Jadi penanganan secepatnya. Ya, secepatnya itu harus cepat. Ya, apalagi misalnya kalau perdarahan, belum waktu scanning lagi, belum waktu di MRI lagi. Itu suatu penentuan waktu yang memang harus cepat. Berarti CT scan kepala itu juga merupakan suatu pemeriksaan penunjang yang wajib ya dok. Jadi gini, kalau untuk perdarahan golden standarnya nih, kalau lebih gampangnya itu adalah untuk melihat perdarahan CT scan. Tapi kalau untuk penyumbatan MRI, difus atau perfusi. Memang kadang-kadang di klinik di poliklinik atau di tempat-tempat pemeriksaan suka bingung ya, ini perdarahan apa penyumbatan. Tapi mungkin ada beberapa kriteria kayak perhitungan Siriraj atau UGM itu. Itu paling tidak bisa membantu. Oh, ini kayaknya cenderung ke perdarahan. Oh, ini kayaknya gejalanya cenderung ke penyumbatan. Nah, saran saya kalau memang itu ke penyumbatan, lebih baik langsung ke MRI. Kalau dari awal kita curigai karena penyumbatan, lebih baik MRI.
Kalau perdarahan ya cukup dengan CT scan udah bisa. Memang seringkali meleset. Nah, kalau meleset kan susah lagi jelasin ke keluarganya. Tadi katanya suruh scanning, sekarang suruh MRI lagi kan bisa macam-macam tuh. Soalnya begini, kelemahannya CT scan, dia tidak bisa menggambarkan area yang kesumbat tadi, area yang iskemik itu dalam ya jam-jam pertama. Seringkali kita baru bisa melihat gambaran hipodens atau area yang kesumbat tadi itu setelah 3 hari atau 5 hari. Udah telat Ya, banget, telat sekali ya dok. makanya. Itu. Jadi seringkali pasien itu keluarganya marah, lu ini kok udah lumpuh begini, udah mencong begini. CT scan-nya terlihat gambaran scanning normal. Kita menjelasin apa? Iya. Ya. Tapi begitu kita lakukan MRI, difus atau perfusi, akan kelihatan bercak putihnya itu langsung di menit-menit pertama itu kalau MRI sudah langsung kelihatan. Lebih sensitif berarti ya dok ya. Untuk penyumbatan. Nah, repotnya lagi kalau itu perdarahan, gambarnya juga putih, mirip-mirip sama dengan penyumbatan. Ya itu yang seringkali kadang-kadang sudah di MRI, kita masih perlu memastikan di scanning. Ini benar darah, gumpalan darah atau area penyumbatan. Baik dok. Kemudian terkait dengan istilah TIA itu sendiri nih dok, mungkin orang-orang awam kenalnya dengan istilah gejala stroke kali ya dok. Itu sebetulnya sama tidak sih dok dengan stroke? Jadi kalau gejala yang muncul awal itu sama. Oke. Cuman TIA itu kan transient ischemic attack. Jadi dia menyerangnya sebentar aja. Jadi mungkin ada penyumbatan nih, selup, lumpuh, penyok, perot, punya ayah. Tapi setelah itu lancar lagi, hilang. Selewat 24 jam hilang ya dihitung TIA. Tapi kalau gejalanya permanen sampai sehari berikutnya dia masih tetap lumpuh, masih kesadarannya juga turun, ngomongnya masih pelo, nah itu sudah tergolong stroke bener. Jadi TIA itu mungkin hanya ya TIA, RIND, yaitu itu hanya masalah waktu, ya. Jadi masalah waktu, tenggang sampai dia bisa pulih lagi ya TIA, gitu kan, sampai berapa jam. Lebih agak lama lagi RIND. Kalau memang itu lebih permanen ya stroke itu jatuhnya ya. Baik dok. Berarti untuk penanganan sih sebetulnya sama ya dok. Tidak bisa kita pandang sebelah mata ya dok ya. Walaupun TIA kita juga harus langsung berikan terapi sesuai dengan etiologi atau apa jenis gangguan pembuluh darah yang mana, perdarahan atau. Kemudian berdasarkan usia nih dok. Usia berapa sih dok yang rentan ya terkena stroke ini gitu? Stroke kalau dalam pengkategorian etiologi penyakit dia akan termasuk degeneratif, penyakit degeneratif. Sehingga ya pasti akan menimpa pada usia-usia lanjut di atas 40 bahkan 60 mungkin. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan. Dan sekarang pun banyak dijumpai kasus-kasus 30 tahun sudah kena stroke. Usia-usia produktif justru ya usia dok? produktif, stresnya tinggi, udah ada. Nah ini biasanya disertai dengan adanya komorbid lain. Faktor ada resiko. hipertensi, faktor resikonya, dia kencing manis, dia ada dislipidemi. Nah itu tuh jadi penyakit tambahan lah. Nah saya pernah menjumpai ada perdarahan otak seperti itu. Anak usia 7 tahun. Memang dia waktu itu ada kelainan jantung. Nah, jadi ya memang nggak murni benar-benar stroke, tapi memang ada penyakit risiko lain, faktor risiko lain. Dari situ. Itu kena stroke juga ya dok ya. Baik dok. Berarti lifestyle juga salah satu faktor risiko juga ya dok ya, betul ya. Jadi ya boleh dibilang mungkin ada yang nggak mau percaya sih faktor stres itu misalkan itu, karena sering kejadian lagi mimpin rapat marah-marah bruk langsung jatuh gitu. Atau kecapean misalkan habis hajatan bantu ini bruk langsung jatuh. Dan saya pernah dimarahin keluarga pasien saya, dokter ini gimana sih dok, kok papa saya kena stroke? Sebulan yang lalu sudah periksa jantung,
di Melbourne, normal semua. Seminggu yang lalu sudah cek darah komplit di Singapura, normal semua. Loh kok kena stroke? Saya lihat anaknya gagah, cowok ganteng tuh. Kamu usaha apa? Saya punya usaha pabrik di mana gitu. Udah kaya raya kan? Kamu belum nikah ya? Saya cuma bilang gitu. Kok? Ya itu yang dipikirkan papamu. Anakku ganteng, gagah, kaya, nggak nikah-nikah. Faktor stres. Kepikiran akhirnya. Baik. Walaupun itu belum terbukti benar. Kan bapaknya udah nggak sadar. Saya kan nggak nanyain, bener Pak. Bapak ini jengkelnya anaknya kenapa nggak nikah-nikah. Ya saya nggak tahu. Tapi faktor stres itu memang jadi salah satu faktor ya pemicu ya. Baik dok. Nah, ada tips-tips nggak dokter untuk para pemirsa di rumah nih supaya bisa terhindar atau setidaknya minimal meminimalisir lah kemungkinan terkena stroke, karena kalau dengar dari ceritanya nih berdasarkan faktor risiko dan lain-lain, berarti kan semua kemungkinan bisa. Ini nasihat klise, gitu. Ini nasihat untuk semua penyakit, gitu. Hiduplah dengan pola hidup sehat. Kembali gitu. Ya, berarti kembali, gitu. Okay. Jadi apapun kondisinya itu hidup sehat, cukup olahraga, makan nutrisi bagus. Itu kalau dulu semboyannya adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ya jangan sempurna banget. Nanti minum susu kebanyakan ya kalau udah tua nggak berguna. Susunya yang low fat segala macem gitu ya, macam-macam lah syaratnya. Jadi harus itu dijalanin semua, termasuk rajin olahraga rutin ya. Rutin olahraga jangan juga. Olahraga sekali langsung sejam tapi sebulan sekali ya, percuma itu nggak menyehatkan. Setiap hari jalan santai. Atau kalau yang sedang treadmill, mau treadmill silakan, mau sepedaan, goes-goes, sekarang kan banyak tuh klub goes. Nah, alhamdulillah itu menyehatkan orang tuh, sambil bersenda gurau atau senang-senang dengan teman-temannya, nah sambil goes kesehatan. Boleh-boleh aja. Jadi tidak perlu misalkan olahraga itu harus main sepak bola, tidak perlu, harus yang berat-berat main tenis, tidak. Kadang-kadang malah di atas 40 atau 50 tahun itu jangan yang terlalu berat, ya. Cukup mau berenang santai juga boleh. Gitu. Tenis misalnya, aku maunya tenis ya, boleh tenis tapi tenis dharma wanita. Gitu. Apa itu dok? Tenis dharma wanita? Tenis tepok, gitu. Nggak usah ngejar, nggak usah nyemes, nggak usah. Baik. Itu yang santai aja. Iya, oke dok. Terakhir nih dokter Ibnu, bisa memberikan kita keynotes atau apa terkait tentang stroke untuk teman-teman Neuro Podcast Bunda kita terkait topik kita hari ini. Iya, ya mungkin saya nyontek yang semboyannya WHO ya, fast tadi ya, fast cepat tuh. Nah, itu diartikan aja. Jadi pokoknya begitu ada gejala yang walaupun ini nggak semua stroke ada di semua, gejala ini semua muncul, tapi paling tidak bila ketemu gitu, misalkan facial asimetri, mulut tiba-tiba mencong. Kecuali kalau emang dari kecil udah perat, ya itu lain. Facial asimetri mendadak. Kedua ada kelemahan ekstremitas yang mendadak pula satu sisi biasanya, kanan atau kiri. Lebih arm loyo weakness, gitu ya, lebih lemah atau kok nggak bisa diangkat ya tanganku. Nah itu cepat-cepat lebih baik langsung ke rumah sakit dulu dipastiin ini stroke bukan. Gitu. Sama yang ketika ini bicaranya belok. Ya. Walaupun toh kadang-kadang gejala stroke itu ada yang dominan itu sesuai dengan lokasi di mana stroke-nya itu muncul. Nah tadi kalau misalkan stroke-nya muncul di area pusat bicara, orangnya afasia, diajak ngomong nggak, nah, diam aja, dipanggil diajak apa, diam aja. Nah hati-hati juga itu. Berarti selain bicara pelat, ada kesulitan. Ya bicara ngomong, menerima maupun menyampaikan itu juga masuk hati-hati. Ya. Ada lagi yang gejala apa? Pandangan kabur gitu. Jadi ya mungkin udah diganti kacamata tetap nggak terkoreksi dengan baik. Macam-macam. Bahkan sampai yang berat ya sampai pada penurunan kesadaran. Biasanya pencast istilahnya. Penurunan kesadaran, ya udah kalau itu ya udah layak untuk CT scan atau MRI. Baik, siap.
terima kasih banyak nih untuk topik kita siang ini tentang stroke gitu, dimana ternyata memang angka kejadian stroke juga cukup banyak. Kami berharap topik kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah, terutamanya untuk teman-teman Neuro Podcast terkasih kami. Sebagai penutup, saya Dr. Tiara dan bersama dengan Dr. Ibnu, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara Neuro Podcast berikutnya. Salam sehat.